Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah saya lakukan. Adapun pengertian dari pendidikan era digital. Saya ingin meminta waktu Bapak untuk berdiskusi. Kan sebagai kepala sekolah SD 29 Totolisim, apa saja yang menjadi kendala selama ini yang dirasa membuat proses belajar mengajar di sekolah kurang efektif? Kalau saya perhatikan, sudah beberapa kali saya masuk di kelas untuk melaksanakan pantauan kepada guru. Ternyata anak-anak kurang memperhatikan dalam proses belajar mengajar, tidak fokus. Kemudian adapun tugas yang diberikan sering tidak dikerjakan dengan alasan bahwa dia lupa apa yang diberikan oleh gurunya karena banyak pekerjaan di rumah yang membuat anak tersebut tidak fokus sama pelajaran. Di antaranya ada yang ambil makanan ternak, disuruh ke kebun sama orang tuanya. Saya kira seperti itu. Tapi kalau dalam proses pembelajarannya, apakah siswa tersebut pernah merasa bosan atau bagaimana? Sering merasa bosan, bahkan mengantuk dalam proses pembelajaran tersebut. Ini saya menyarankan Bapak, di kelas saya diperkenalkan sebuah aplikasi kuis. Mungkin Bapak bisa mencobanya di sekolah dengan aplikasi tersebut. Aplikasi kuis adalah sebuah aplikasi untuk membuat kuis interaktif. Melalui kuis, siswa dapat belajar sambil bermain. Aplikasi kuis ini efektif, layak, dan mudah digunakan. Adapun fitur-fitur kuis, yaitu yang pertama, kuis interaktif, kedua ada pembelajaran mandiri, ketiga kelas multi pemain, keempat penilaian otomatis, dan yang kelima itu integral dengan classroom. Kuis itu yang pertama membantu pengajar mempelajari bahan ajar, memudahkan dalam membuat soal, mengukur peningkatan kompetisi peserta didik. Dan aplikasi kuis ini juga mudah diakses oleh guru maupun siswa. Penampilannya juga menarik siswa untuk lebih bermotivasi dalam belajar. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita dapat mendownload aplikasi Quizzes atau kita menggunakan web. Terus kita pilih yang paling atas. Apabila kita belum terdaftar, maka kita daftar dulu. Di sini terdapat 3 cara untuk mendaftar di Quizzes. Kita coba melalui Google. Di sini kemudian kita memilih akun email yang ingin kita gunakan. Kemudian di sini terdapat perpustakaan, ada hasil, ada kelas,
dan ada pengaturannya. Di sini kita memilih sesuai dengan apa yang kita ajarkan atau apa yang kita sukai. Di sini contohnya saya pilih matematika, fisika, kimia. Oke. Untuk membuat kuis, kita dapat menyalin atau menggunakan kuis orang lain. Tapi kita tentukan dulu topik apa yang ingin kita kuiskan untuk anak-anak. Di sini contohnya itu metamorfosis. Ini adalah ini adalah kuis yang telah dibuat oleh orang lain beserta jawabannya. Jika kita ingin memainkannya, kita dapat memencet mainkan. Tapi apabila kita ingin membuat sendiri kuis, kita dapat memencet kata buat, kemudian kuis, kemudian kita mulai dari, kita pilih yang buat dari awal. Di sini kita dapat memilih pertanyaannya dalam bentuk apa dan beberapa fitur lainnya. Di sini kita dapat membuat kuis sesuai dengan pertanyaan yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Contohnya, manusia bernafas menggunakan contoh metamorfosis sempurna. Di sini kita dapat menulis jawabannya seperti kupu-kupu kecoa, ayam, Di sini untuk membuat pertanyaannya, kita harus memilih jawaban yang benar supaya apabila peserta didik menjawabnya, apabila salah akan diberitahukan yang mana jawaban yang benar. Jadi di sini kan yang jawaban benarnya yaitu kupu-kupu, berarti kita mencet tanda centang ini. Terus poinnya juga di sini kita dapat menentukan poin tergantung dari masing-masing guru. Contohnya itu 10 poin. Di sini juga kita dapat mengubah berapa menit atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Contohnya ini 30 detik dan 1 menit. Ini tadi 10 poin. Oke.
untuk menyimpannya kita bisa begini. Di sini kita bisa memberikan topik metamorfosis. Ini sembarang kita mau isi atau bagaimana? Terus mata pelajaran, pengetahuan alam. Terus kelasnya untuk kelas, contohnya kelas 4, jumlah soalnya itu 1, bahasanya apa ya, tunggu. Di sini kita dapat mempublikasikan, tadi tuh kita dapat menambahkan kelasnya, tapi jika kita tidak mau, kita bisa langsung mempublikasikannya. Di sini namanya contohnya metamorfosis. Terus perguruan tinggi kelas SDK Indonesia, terlalu publik baru kita simpan. Nih, di sini kita telah membuat kuis tentang metamorfosis. Kemudian apabila kita ingin memulainya atau memberikan tugas, kita bisa melalui ini. Kita tugaskan untuk anak-anak untuk menjawabnya. Tugaskan. Di sini ada undangan yang bisa dimasuki oleh anak-anak, dan di sini juga ada kodenya. Tapi biasanya pakai undangan. Terus kita salin, terus kita kirim ke peserta didik. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Contohnya ini kan masih 0 karena belum ada yang kerja. Kayak yang sudah saya buat pernah. Contohnya begini. Di sini kita dapat menilai mana kemampuannya yang di mana kemampuan yang tinggi dan di mana kemampuannya yang di bawah rata-rata. Di sini inilah salah satu keunggulan aplikasi Quizizz, karena kita juga bisa melihat poin atau berapa benar dan salahnya dalam mengerjakan kuis. Itulah tadi cara untuk menggunakan aplikasi Quizizz dengan membuat Quizizz sendiri atau menggunakan Quizizz orang lain. Aplikasi itu bisa digunakan bermain sambil belajar ya.
Iya, Pak. Ya, saya kira aplikasi itu cukup menarik. Insya Allah nanti kalau kami dibagikan, kami akan gunakan itu aplikasi. Iya. Oh iya. Baik, Pak. Semoga ke depannya suasana belajar di sekolah Bapak menjadi lebih menyenangkan sehingga antusias belajar siswa kembali meningkat. Terima kasih juga atas waktunya. Saya akhiri percakapan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam dan terima kasih. Itulah tadi hasil wawancara yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.